Hai guys, ketemu lagi di Salz TV, channel yang akan memberikan dialog-dialog kesukaan gua. Karena dialog menarik yang membuat kalian lihat video gua. Untuk kalian yang berikut, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, kali ini kita akan masuk ke kota di Asia Tengah, yaitu kota Bukhara yang ada di Uzbekistan. Kalian pasti tahu Uzbekistan, udah pada tahu lah orang Indonesia. Tapi kalian nggak tahu kan apa itu kota Bukhara? Nah, kota Bukhara ini termasuk kota yang masuk dalam UNESCO World Heritage karena keindahan dari masjid-masjid dan madrasah yang dimilikinya. Madrasah itu kita ambil di sini artinya sekolah ya. Jadi daerah ini sebenarnya sudah ada sejak 3000 BC atau 3000 before century. Dan kota ini karena terkenal akan jalur sutra, jadi orang yang pertama tinggal di daerah ini adalah orang-orang yang beragama Buddha. Bangunan tertua di kota ini ada yang masih bertahan yaitu Samanid Mausoleum. Samanid Mausoleum, kita ketik dulu ya. Jadi Samanid Mausoleum ini sebenarnya Samanid ini dari kata saman. Jadi keluarga yang pertama kali dan berkuasa di daerah Bukhara ini adalah keluarga Saman. Keluarga Saman. Nah, ini dia. Jadi ini adalah monumen yang dibangun untuk mengenang keluarga Saman. Oke, kita masuk dulu. Oh iya, buat kalian yang tahu di Bukhara ini kita gak bakal pakai Google Maps yang sangat benar-benar seperti biasanya ya. Karena memang gak bisa. Di sini mostly adalah foto-foto dari kamera 360. Nah, Samanid ini yaitu adalah keluarga Samani yang lepas dari kekuasaan Abbasiyah dan mereka menguasai Afghanistan, Iran, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakhstan. Jadi mereka termasuk keluarga yang sangat berjaya di zamannya. Nah, ini kalian bisa lihat monumennya itu berwarna ya abu-abu aja begini. Jadi sebenarnya monumen ini sebelumnya pernah diserang banjir sehingga hancur lalu kemudian dibangun kembali. Kalau kita lihat ini monumennya benar-benar symmetrical sekali. Jadi kalau dari geometrical ini bagus. Nah, ini dari foto dari sisi lain ya. Oke, kita kasih satu lagi. Wah. Kalau ditanya di dalamnya ada apa sih? Di dalamnya nggak ada apa-apa. Jadi kalian nggak berharap bahwa di dalam ini apakah ada makam atau kalau ada tempat-tempat sesuatu buku. Enggak, ini isinya hanyalah monumen. Seperti ini. Gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita mau lihat masjid yang ada di Bukhara. Jadi yang pantas untuk masuk di sini adalah Kalan Mosque. Nah, jadi ini masjid yang sangat tua sekali. Walaupun masjid di daerah ini sangat terkenal akan masjidnya, tapi kita tahu di Indonesia itu lebih banyak masjidnya. Karena setiap 200 meter pasti akan ada masjid lagi. Nah, ini dia di sini Kalan Mosque. Jadi tempat yang paling terkenal adalah Kailan Mosque. Nah, Kailan Mosque ini dibuat di tahun 713. Nah, yang kita lihat ini adalah minaret atau kalau bahasa Indonesia adalah menara. Minaret ini mempunyai banyak saksi sejarah. Jadi awalnya pada saat itu minaret ini dibangun lebih dahulu dibandingkan dengan masjid. Minaret ini juga sering disebut orang sebagai Tower of Death. Karena sampai abad ke-20 pun jika memang ada seorang kriminal, dia akan dihukum dilempar dari atas sini sampai jatuh ke bawah. Begitu. Nah, kemudian pada saat tahun 713 dibangunlah masjid ini. Jadi sebenarnya masjid ini awalnya nggak ada. Awalnya masjid ini kecil, nggak sebesar sekomplek ini. Yang ada adalah tempat para penyembah api. Gitu. Kalau kita lihat lebih jelas lagi, masjid ini berwarna biru yang hampir sama dengan warna yang sering kamu lihat di Turki. Karena ternyata 999 itu
Bukhara pernah dikalahkan oleh Turkic Dynasty sehingga terjadilah pencampuran antara kedua kultur yang kita bisa lihat dari struktur masjid ini yang berwarna biru. Sebelum gua bahas menara, gua akan masuk ke dalam masjidnya dulu. Jadi masjid ini secara akustikal engineering, masjid ini sangat-sangat diakui oleh banyak negara. Jadi pada saat zaman itu, bayangkan masjid ini dipakai oleh 12.000 jamaah, tapi belum ada sound system. Nah, pada saat itu masjid ini didesain secara akustikal engineering oleh ahli-ahli di Bukhara, karena kalau kalian tahu Bukhara itu sebenarnya melahirkan banyak ahli-ahli. Salah satu yang mungkin kalian kenal adalah Ibnu Sina, seorang ahli medis. Dia lahir di Bukhara. Nah, dia itu aslinya dari sini. Nah, jadi ini kalau kita lihat nih, mimbarnya ada di sebelah sini. Nah, kalau kalian lihat ini bentuknya di atas tuh seperti dom-dom yang berfungsi untuk memperkeras suara. Kalau kita masuk ke sebelah sini, nah dia ada yang seperti ini nih. Nah, domnya seperti ini. Nah, nanti kalau mau kita lihat mihrabnya. Nah, ini mihrabnya, ini mihrabnya. Di mihrabnya ini kalian bisa lihat, nah ini dom-dom yang di atas ini yang berfungsi untuk memperkeras suara sehingga suara dari seorang khotib yang berbicara di sini akan terdengar sampai ke daerah ujung di sebelah sini. Tapi sayangnya sebenarnya pada saat Rusia menduduki Bukhara, dia menghancurkan yang di sebelah kanan ini, akustikal yang sebelah kanan ini untuk dijadikan tempat sebagai penyimpanan. Tapi yang sebelah kiri ini masih bagus. Jadi kalau misalnya si seorang khotib atau kamu mencoba untuk berbicara di sini, di mihrabnya ini, kamu bisa kedengaran sampai ke ujung paling belakang. Gitu. Hebat sih, gua aja gak kepikiran. Jadi ternyata pada saat itu sudah memikirkan gimana nih caranya biar suara yang dari khotib bisa kedengaran sampai ke belakang. Nah, ini masjidnya gede banget, di tengahnya ada tanaman gitu. Dan pada saat itu, biar yang kalian tahu, di minaret yang tadi gua tunjukin, itu dia menjadi saksi sejarah bahwa pada saat Genghis Khan datang ke sini, dia melihat minaret ini sangat megah sekali. Kalau kalian tadi lihat kan minaretnya itu. Nah, kalau kalian minaret ini minaret yang benar-benar megah. Jadi pada saat Genghis Khan datang ke sini, dia melihat dari sini sampai ke atas, dia terkagum-kagum, dan karena Genghis Khan adalah seorang pagan, dia menyembah minaret ini. Begitu. Terdapat cerita di kalangan sejarah bahwa sebelumnya penguasa di Bukhara membunuh ajudan dari si Genghis Khan. Nah, pada saat ajudannya datang, itu dibunuh sama penguasa di Bukhara atau emirnya Bukhara. Nah, pada saat dibunuh, harta-hartanya diambil. Pada saat itu Genghis Khan kesal, dan makanya pada saat dia datang tadi ke Bukhara, dia melihat minaret itu, dia benar-benar kagum banget. Nah, pada saat dia datang ke minaret itu, sebenarnya dia datang ke Bukhara itu untuk membalaskan dendam dari ajudannya. Jadi di Bukhara itu muslim itu dibunuh hampir ribuan. Pada saat dia sampai ke minaret, dia datang ke masjidnya, bukan masjid yang sekarang, jadi masjid yang lama. Dia duduk di mimbarnya, di mihrabnya, lalu dia berkata, "Aku dikirimkan oleh Tuhan kalian sebagai hukuman karena kalian sudah salah dalam melaksanakan ajaran kalian." Jadi dia tuh benar-benar kesel. Karena jadi pada saat itu Bukhara menjadi kota pertama yang diserang oleh Genghis Khan pada saat dia ingin menguasai dunia. Memang benar-benar jadi sebagai pelajaran kita untuk menjalankan diri menjadi seorang yang sangat-sangat baik, kita harus menjalankan agama kita masing-masing dengan sangat baik. Jadi jangan sampai seperti itu, karena kita percaya bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Dan pada akhirnya pada saat dia menghancurkan kota Bukhara, dia membakar masjid yang tadi itu, dan juga dia membunuh orang-orang muslim, membunuh orang-orang Bukhara di sana hampir ribuan, tapi dia tidak menyentuh sama sekali minaret itu karena saking terkagum-kagumnya dia sama menara yang ada di Khailan Mosque.
Nah kalau kita lihat lagi nih di Kailan Mos ini memang benar-benar salah satu UNESCO sih. Gua nggak bisa banyak ngasih walkthrough di sini, tapi sebelum gua akhiri episode ini, gua pingin ngajak kalian jalan-jalan ke Ark of Bukhara, yang dimana Ark of Bukhara itu adalah salah satu situs tertua juga yang menjadi saksi dan salah satunya diberitahu bahwa Avicenna, Ibnu Sina tadi pada saat dia datang ke Bukhara yang itu masih ada perpustakaan, dia bilang bahwa di benteng Bukhara ini adalah tempat di mana saya mendapatkan buku-buku yang tidak saya temui di luar. Jadi memang tempatnya itu benar-benar indah banget ya gitu. Oke deh, buat kalian yang udah ikutin episode ini jangan lupa kasih komentar dari video ini. Ini akan membantu gue untuk memperbaiki untuk video-video sebelumnya. Dan sebelum gue akhiri, terima kasih and enjoy.